Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Gianluigi Donnarumma menjadi finalis Liga Champions musim ini dan Zvonimir Boban berkomentar bagaimana perasaan penggemar AC Milan. Kepergian Donnarumma pada musim panas 2021 meninggalkan kenangan pahit bagi para Milanisti karena dia adalah produk asli Akademi Milan tetapi pergi secara gratis ke PSG. Boban yang bekerja sebagai pakar di Sky pada kemenangan PSG atas Arsenal di leg kedua berkomentar tentang kepergiannya dari Milan 4 tahun lalu. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Gigio memiliki cerita yang sangat menyakitkan dan juga sangat tidak bermartabat. Saya tidak tahu apakah Donnarumma masih menjadi penggemar Milan di mata para Milanisti. Saya tidak ingin menyalahkan seorang anak laki-laki yang berusia 20 tahun ketika dia pergi. Tetapi Anda juga pasti mengerti ketika Anda berpikir tentang klub dan warna-warna yang Anda kenakan selama bertahun-tahun di mana tempat Anda dibentuk. Pergi seperti itu jelas hampir tidak bisa dimaafkan bagiku. Konon, Donnarumma adalah seorang fenomena dan telah ditakdirkan. Senang melihatnya menyelamatkan tim seperti ini. Dia juga adalah bagian dari kesuksesan besar Italia di Piala Dunia. Dia adalah penjaga gawang yang fenomenal dan kami berharap dia terus seperti itu, ungkapnya. Sergio Conceição berencana melakukan rotasi pada starting line up untuk pertandingan Liga melawan Bologna demi menjaga kondisi untuk laga final pekan depan. Corriere dello Sport melaporkan Milan telah melanjutkan latihan di Milanello dalam persiapan pertandingan melawan Bologna di San Siro. Pertandingan itu jelas sangat penting bagi Bologna yang masih dalam perburuan 4 besar. Namun tampaknya Rossoneri hanya memikirkan laga final Coppa Italia pekan depan dan kemungkinan Sergio Conceição akan melakukan rotasi pada laga tersebut demi menjaga kondisi para pemain tetap prima. Yusuf Fofana yang masih mengalami masalah pada telapak kakinya dan Ricardo Sottil yang masih berlatih secara terpisah demi tersedia pada laga puncak sedangkan Warren Bondo masih cedera. Berikut starting line up yang kemungkinan akan digunakan kedua tim pada laga akhir pekan ini. Masih berita dari tubuh Milan, badai cedera tampaknya belum akan berakhir bagi AC Milan karena Sergio Conceição akan kehilangan 5 pemainnya untuk pertandingan melawan Bologna akhir pekan ini. Sky melaporkan Conceição tampaknya akan kesulitan dalam melakukan rotasi pemain karena munculnya pemain yang harus absen dimulai dari Rafael Leao yang mendapat larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning melawan Genoa, Yusuf Fofana yang akan disimpan untuk laga final pekan depan, sementara Ricardo Sottil dan Warren Bondo masih dalam tahap pemulihan. Emerson Royal baru kembali berlatih penuh setelah mengalami cedera panjang, jadi masih jauh dari kondisi terbaiknya untuk tersedia. Selain berita dari para pemain yang absen, ada kabar baik karena Francesco Camarda akan ambil bagian dalam daftar pemain yang dipanggil pada laga tersebut karena tidak bisa bermain untuk Milan Futuro dan Sky juga memprediksi akan terjadi beberapa perubahan. Kisah stadion baru untuk AC Milan dan Inter tampaknya akan berlanjut ke babak baru karena banding terhadap pembongkaran San Siro telah diajukan. Setelah pembicaraan selama berbulan-bulan akhirnya membuahkan hasil bagi Milan dan Inter setelah proposal akuisisi mereka ajukan kepada Dewan Kota akan dievaluasi dan jawaban diharapkan akan hadir pada musim panas mendatang setelah tidak ada tawaran lain yang masuk. Namun calciomercato.com menuliskan bahwa saga penjualan stadion San Siro tampaknya tidak akan berakhir dalam waktu dekat karena Presiden Komite Meazza yaitu Luigi Corbani telah mengajukan keluhan ke pengadilan auditor atas dampak dari penjualan tersebut. Setelah keluhan diajukan ke pengadilan auditor, prosedur selanjutnya adalah menyampaikan hal tersebut ke TIR dan penjelasan dari keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu pendiri Komite Meazza yaitu Carlo Trotta. Berikut komentarnya disampaikan dalam wawancara dengan Avaria Taliani. Proposal Milan dan Inter untuk menghancurkan Stadion San Siro lalu membangun stadion baru dengan menggunakan lahan hijau di sekitarnya adalah operasi real estate besar yang dirancang dengan tujuan tunggal demi memperbaiki neraca keuangan klub tanpa keuntungan bagi lingkungan, ekonomi atau perencanaan kota dan dunia sepak bola. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menghancurkan Meazza selain berbisnis dengan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, Luigi Corbani, Presiden Komite Meazza telah mengajukan banding ke pengadilan auditor pada tanggal 6 Mei. Komite juga telah mengajukan banding baru kepada TAR. Solusinya, penting untuk meluncurkan tender internasional untuk renovasi dan pengelolaan stadion di masa depan. Meazza dapat terus berjalan secara ekonomi dengan atau tanpa salah satu atau kedua tim asalkan dilakukan modernisasi dan peningkatan baik dalam hal penggunaan sepanjang tahun untuk olahraga, konser, layanan, dan kenyamanan bagi publik. Semua orang harus benar-benar bertanya di mana kepentingan publik terletak dalam keinginan untuk menghancurkan Stadion Meazza dan membangun stadion baru. Membangun bangunan lain di area yang sama dengan bangunan lahan yang lebih banyak dan hilangnya tanaman hijau.
Ungkapnya, AC Milan jadi salah satu klub yang memantau situasi dari penyerang Arsenal yaitu Leandro Trossard. Milan bisa saja melakukan perubahan besar pada sektor penyerang dengan mengembalikan Joao Felix ke Chelsea dan Ricardo Sotil ke Fiorentina. Sementara Samuel Chukwueze hampir dipastikan akan angkat kaki dari San Siro pada musim panas mendatang sehingga hanya ada Rafael Leao dan Christian Pulisic pada sektor pemain sayap. Sempre Milan melaporkan bahwa salah satu pemain sayap yang dipertimbangkan oleh Milan adalah Trossard yang menyisakan kontrak hingga 2026 bersama Arsenal. Rossoneri diprediksi tidak akan langsung mencoba membajak sang pemain tetapi menunggu dia tersedia bebas transfer. Selain Rossoneri, Juventus dan Napoli dikabarkan juga tertarik kepada sang pemain. Juventus dipandang sebagai pilihan yang cocok dengan gaya main Trossard, sementara Napoli juga percaya diri mereka dapat memanfaatkan bakatnya. Sandro Tonali berulang tahun kemarin dan Rafael Leao berkomentar pada postingan tentang Tonali di media sosial AC Milan. Tonali dijual ke Newcastle United pada musim panas 2023 dengan biaya yang sangat besar dan menjadi rekor penjualan klub. Namun transfer tersebut sangat menyakitkan bagi para penggemar Milan saat mereka melihat seorang Milanista sejati pergi dari klub. Dia terus dikaitkan dengan kembalinya ke Milan, tetapi sekarang tampaknya dia nyaman di Inggris dengan menunjukkan performa yang terus meningkat. Gelandang 25 tahun itu berulang tahun dan Milan pun memposting video yang menunjukkan dirinya berseragam merah hitam. Leao pun ikut berkomentar pada postingan tersebut dengan emoji berikut ini. David Beckham mengenang masa lalu saat bermain dengan Paolo Maldini yang menjadi kaptennya selama berseragam AC Milan. Beckham yang menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Manchester United sebelum hijrah dan bermain bersama Real Madrid selama 4 musim. Pada tahun 2007 dia menandatangani kontrak bersama klub MLS yaitu LA Galaxy dan dia pun menghabiskan 2 masa pinjaman di Italia dengan Milan pada tahun 2009 dan 2010. Beckham berbicara selama acara dengan CBS Sport Golazo yang didedikasikan untuk Liga Champions dan ditanya oleh James Corden tentang pengaruh Maldini terhadapnya. Berikut komentar Beckham. Ketika saya tiba di Milan, kami memiliki pemain seperti Pirlo, Nesta hingga Paolo Maldini di sana. Dia luar biasa. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, kapten yang luar biasa, bek terbaik yang pernah saya lihat. Dia pensiun pada usia 41 tahun. Bahkan pada usia 41 dia tetap mampu membaca hal-hal yang bahkan pemain 18 tahun tidak mampu melakukan hal itu. Tapi dia bukan kapten terbaik karena saya bermain di bawah Kapten Roy Keane yang merupakan kapten terbesar dan terbaik yang pernah bermain dengan saya. Ungkapnya. AC Milan akan kembali merayakan Hari Ibu dengan melanjutkan tradisi baru yang diterapkan mulai tahun lalu dengan mengenakan nama ibu di atas nomor punggung mereka. Tahun lalu Milan merayakan Hari Ibu dengan menggilas Cagliari dengan skor 5-1 sambil mengenakan seragam menggunakan nama ibu dari setiap para pemain. Milan mengonfirmasi dari situs resminya bahwa mereka akan kembali melanjutkan tradisi itu tahun ini. Tradisi itu akan diterapkan pada laga melawan Bologna nanti malam. Para pemain akan mengenakan nama dari keluarga ibu di jersey mereka baik di atas lapangan maupun pada pengumuman susunan resmi pemain Milan yang akan bertanding. Layar besar yang berada di San Siro juga akan menampilkan tampilan bernuansa Hari Ibu, mulai dari menampilkan gambar ibu dari para pemain, legenda klub, dan para penggemar dari seluruh dunia.